Tonle Sap merupakan salah satu danau terbesar di ASEAN. Danau ini terletak di negara Kamboja. Danau Tonle Sap berpaduan antara danau dan sungai hingga membuat alirannya berubah 2 kali dalam setahun. Oleh karena itu, dapat membuat ukuran danau ini membesar dan mengecil di saat bulan November sampai bulan Mei. Di saat musim kemarau, danau Tonle Sap yang berada di Kamboja ini airnya dapat mengalir ke Sungai Mekong. Namun, ketika musim hujan, airnya akan mengalir sebaliknya. Hal itulah membuat sungai tersebut menjadi danau yang sangat luas. Selain keunikan danau Tonle Sap sebagai tempat hidup aneka ragam hayati, danau ini juga menjadi tempat yang sangat nyaman untuk mereka yang tinggal di desa terapung. Diketahui mereka yang tinggal di desa terapung ini kebanyakan orang dari luar negara Kamboja yang telah menempat tinggal selama 3 hingga 4 generasi keturunan. Meski mereka lahir di Tonle Sap, diketahui tidak semua orang memiliki identitas resmi, yang intinya sebagai bukti dokumen resmi berkewarganegaraan. Negara Kamboja pun menolak hak kepemilikan tanah bagi mereka yang tidak memiliki dokumen resmi berkewarganegaraan. Mereka pun menemukan solusi, yaitu membuat rumah di pinggiran Tonle Sap hingga ke tengah danau Tonle Sap. Dengan status mereka sebagai orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, hal ini menjadi hambatan mereka untuk mencari pekerjaan hingga pendidikan. Salah satu cara mereka bertahan hidup ialah mencari ikan di danau Tonle Sap. Mereka yang sudah menduduki danau Tonle Sap selama berpuluh-puluh tahun, mau tidak mau mereka harus menjadikan danau Tonle Sap sebagian dari hidup mereka yang tak dapat dilepas. John Kenyas adalah salah satu desa yang paling terkenal di danau Tonle Sap. Perbedaan desa John Kenyas dengan desa lain yang ada di danau Tonle Sap ialah karena adanya fasilitas publik di danau Tonle Sap, seperti sekolah, rumah sakit, gereja, restoran, hingga bengkel perahu dan kantor polisi. Penduduk yang tinggal di danau Tonle Sap tetap saja menjadikan perahu sebagai transportasi. Hampir semua orang sangat mahir dalam menggunakan perahu. Selain itu, mata pencaharian mereka sebagai penduduk desa terapung di danau Tonle Sap ialah hasil menangkap ikan. Selain itu, mereka juga menjual ikan kering yang sudah dijemur untuk kemudian dijual di pasar. Sebenarnya masih ada banyak desa terapung di danau Tonle Sap. Namun, hanya beberapa desa saja yang sangat mudah dikunjungi oleh wisatawan. Di sebagian desa lainnya, pariwisata dikelola oleh perusahaan hingga kemudian terjadi penipuan terhadap pengunjung. Meski pariwisatawan dikelola oleh perusahaan, biaya tiket masuk sama sekali tidak menguntungkan untuk penduduk desa terapung di danau Tonle Sap ini. Lain daripada itu, banyak wisatawan yang dipaksa untuk membeli barang dengan harga yang sangat mahal. Dengan iming-iming sebagian uang akan disumbangkan ke anak-anak yang tinggal di desa terapung danau Tonle Sap. Padahal anak-anak sama sekali tidak menerima uang itu.